Silakan duduk jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom, salam sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah bagi kita semua. Bersyukur untuk bulan yang baru di tahun 2023. Tidak terasa baru udah merayakan Natal dan Tahun Baru. Ini sudah bulan Februari ya. Dan kalau kita lihat di awal tahun dari Gereja Betani Indonesia, dari Sinode semua yang seluruh ada di Indonesia dan di luar negeri, itu ada tema di tahun 2023 itu tahun penyertaan Tuhan. Ya, ada di Yesaya 41 ya ayat 10. Jadi dikatakan di situ kata kuncinya jangan takut, jangan ragu. Ya. Jadi connect ya. Bukan berarti kalau Tuhan sertai tidak akan mengalami banjir. Tidak. Kalau Tuhan sertai tidak mengalami tantangan pergumulan. Tidak. Tetapi percaya begini. Apapun yang terjadi tetap Tuhan menyertai kita semua. Jadi pegang janji Tuhan. Tahun penyertaan Tuhan. Tahun 2023. Kata kuncinya jangan takut melihat hal kemarin. Ya, melihat ada isu-isu penculikan anak, jangan takut. Jadi jangan menebar teror di sekeliling orang. Jangan kasih forward hal-hal yang menakutkan. Karena itu mau menyebar ketakutan. Ya, cukup kita tahu dan kita berdoa. Karena kita tahu rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi setiap anak Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh pengharapan. Jadi mari firman itu, suara firman itu lebih jelas orang dengar daripada suara dunia. Ya, jadi jangan takut dan jangan ragu. Berbicara ragu itu orang yang ada di hendak dingin, hendak panas, ada di tengah. Dan Tuhan bilang Tuhan akan memuntahkan. Jadi orang yang ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, jadi dia hanya pasif. Iya, biar Jo menonton. Biar jodoh orang yang mengalami, kita berdiam diri. Ya, padahal kita tahu di sekeliling orang itu butuh sinergi untuk melihat kebaikan Tuhan dinyatakan. Ya, jadi kalau orang diselamatkan, kalau di Facebook ada itu konten yang begini, menandai Anda selamat dari banjir. Saya lihat ada banyak yang menandai, tapi lihat Tuhan sendiri menandai kita untuk orang tetap selamat menjalani hidup di kehidupan ini. Umur panjang, sehat, segar, bugar, roh, jiwa dan tubuh dan berdampak bagi banyak orang. Jadi itu yang kita rindukan dan itu yang Tuhan sangat rindukan terjadi bagi setiap orang. Tapi bagian orang ada bagian yang harus lakukan. Mari membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada firman-Nya setiap hari, ada pewahyuan yang Tuhan sampaikan bagi setiap orang. Pewahyuan itu adalah sesuatu yang menghidupkan dan menguatkan kita bukan hanya di tubuh tetapi itu termeterai di roh. Karena roh kita ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya dalam namanya, dibaptis, roh itu termeterai dalam kehidupan kita, dalam roh kita. Jadi ada roh Tuhan, rohku yang huruf besar dan rohku huruf kecil itu roh manusia. Jadi terjadi penyatuan di dalam kehidupan kita. Jadi roh kita ini 100% sudah termeterai ya oleh kehidupan Kristus. Yang masalahnya ini di jiwa. Ya, jiwa ini perkataan, perasaan, pikiran dan kehendak. Ya, ini yang membuat kadang orang ragu. Padahal Rasul bilang, ikuti hati nurani. Ya, katakan ya, tidak katakan integritas, komit. Tetapi mulai di pikiran melihat kan, mata melihat tubuh. Tubuh memerin lihat ini. Aduh, sonda ada ini. Ya, so perlu sekali. Mulai memikir, sudah gasjo. Padahal Roh Kudus bicara-bicara. Jadi ini yang mau mulai dari orang perasaan, pikiran dan kehendak. Sehingga medan peperangan kita orang Kristen itu di pikiran. Jadi apa yang orang pikirkan itulah kehidupanmu. Ya, apa yang orang pikirkan renungkan. Itu yang akan menjadi masa depanmu. Jadi saya ada karena pikiran saya. Jadi mari jemaat Tuhan dan pikiran ini hanya bisa diterobosi, diubahkan oleh pribadi Roh Kudus sendiri, oleh firman-Nya ya dan amin. Jadi kalau orang mau makan, mari makan firman banyak-banyak. Supaya kekuatan itu menjadi bagian kita. Yang tubuh ini hanya mengekspresi. Kalau di pikiran kehendak jiwa so terdistrak, ya, so lemah.
so mulai memikir hal yang negatif, otomatis tubuh mengikuti, ya. So mau depresi, stres, asam lambung dan lain-lain. Jadi jemaat Tuhan, kekuatan kita akan firman Tuhan adalah kekuatan mempercayai firman-Nya. Karena firman itu janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji itu ya dan amin. Ya, firman Tuhan itu janji dan kalau Tuhan berjanji itu ya dan amin. Tidak mungkin tidak tergenapi. Mungkin kita yang tidak sabar, tapi Tuhan pasti menggenapi dengan caranya di waktu yang tepat. Ya, jadi jangan mengambil tindakan sendiri karena tidak ada kesabaran, akhirnya ambil keputusan yang salah. Ujung-ujungnya buang waktu, buang tenaga, karena kita anak Tuhan tidak mungkin Tuhan buang, tapi memakan waktu berapa lama dan kita dikembalikan ke tempat yang terbaik, yang semula. Jadi mari jemaat Tuhan respon nih firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kebenaran firman datang bagi kita di tahun ini, di bulan ini. Di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini semua kita sudah hafal ya. Tuhan gembalaku yang baik. Ini waktu Mam kasih rema itu tadi pagi ya, mesti pagi-pagi. Itu Tuhan Mam katakan di bulan ini Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya yang hebat. Melimpah bagi kita. Bayangkan kasih-Nya yang hebat melimpah bagi kita. Wow, yang terbaik, yang teratas, yang paling tinggi, berkualitas lebih dari yang dunia berikan bagi orang semua. Dan tadi lagu itu luar biasa, rema ya, touch dengan firman kebenaran, yaitu kasih setia Tuhan dicurahkan bagi setiap orang. Tuhan mau mencurahkan dan bukan hanya sekedar Tuhan mau, Tuhan sudah mencurahkan. Jadi kalau mau itu belum ya, tapi orang-orang yang ada di sudah menerima berkat Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam setiap orang. Jadi kasih-Nya Tuhan yang hebat melimpah, bukan hanya sekedar ya cukuplah begini satu saat, tapi yang melimpah bagi setiap orang semua. Dan kita tahu di bulan ini bulan yang tidak lazim bagi anak-anak muda, ya, anak-anak millennials, generasi Z, itu bulan Valentine Days, ya, Valentine Days, yang tanggal 14 itu merayakan hari kasih sayang. Tapi jemaat Tuhan, mari lihat lebih lagi Tuhan melepaskan kasih sayang bagi setiap orang semua. Kalau dari dunia itu terbatas, ya, kasih sayang dari dunia itu yang dirayakan tanggal 14 itu terbatas. Ingat, itu kasih sayang yang semu, yang terbatas. Karena itu hanya dari dunia. Tetapi di bulan ini lebih lagi Tuhan mau mencurahkan kasih yang hebat melimpah bagi kita semua. Amin. Jadi kita terima dengan iman. Apapun masih ada pergumulan memang dari tahun lalu Tuhan, dari 2 tahun lalu, tapi Tuhan belum jawab. Tetapi hari ini mari imani Tuhan mencurahkan kasih sayang yang hebat melimpah bagi saya. Yang hebat melimpah bagi saya. Ini akan masuk di dalam, tadi saya bilang di jiwa. Akan merasuk di jiwa, di pikiran, perasaan dan kehendak. Sehingga ini akan masuk, sehingga kita akan melihat cara pandang kita akan diubahkan Tuhan. Walaupun mungkin orang masih ada di tengah-tengah lembah kekelaman. Ya, mari kita baca di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita boleh baca bersama-sama. Dengan perkataan iman, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi biar firman ini bukannya sekedar orang tahu, tapi mari mulai hafal dan perkatakan sepanjang bulan ini. Ya, ada
rema pewahyuan yang akan Tuhan lepaskan bagi kita semua. Ya, jujur waktu saya dapat Mazmur ini, Tuhan luar biasa. Karena ini waktu awal-awal saya bertobat, ini firman yang setiap hari saya perkatakan sampai saya hafal ya. Saya nyanyikan, karena ini yang meneguhkan, yang menguatkan. Dan waktu saya pernah jelaskan yang lalu, kalau waktu kami ke Israel, justru firman ini saya dengar dari tour leadernya itu, firman ini Daud perkatakan bukan pada saat dia baik-baik saja. Ya, dia waktu ada dikatakan sini kan, takkan kekurangan. Justru dia ada di padang gurun yang sedang mengembalakan 2-3 ekor domba. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, padang gurun itu bukan sama yang di sini di Kobong. Maunya ada rumput. Di sana tidak ada rumput secuil pun. Gersang, tandus, panas, kering. Ya, mungkin ada batu sedikit, tapi itu ada waktu mau naik ke Israel, naik gunung ke Israel, ada tembok. Di luar itu ada bukit-bukit yang semuanya gundul, tidak ada pemandangan. Tapi saya lihat ada kambing-kambing di sekeliling. Jadi tidak bayangkan waktu saya menyimak itu dapat rema sampai sekarang. Karena itu menjadi bagian firman yang waktu saya dalam masa mau titik nol saya, Tuhan proses untuk dipanggil melayani full. Itu saya dapatkan firman ini. Jadi ternyata bukan saat orang bersuka cita. Waktu itu Daud bukan pada saat dia senang-senang. Tetapi justru di tengah-tengah kekeringan, ketandusan, apalagi kesesakan, tekanan. Karena dia dijauhkan dari orang tua, tidak dipilih, tidak diperhitungkan. Ya. Jadi pokoknya tidak dianggap. Dia hanya ada di tengah padang gurun bersama 2-3 ternak yang digembalakan, dan dia memuji dan menyembah Tuhan dengan kecapi yang ada. Jadi dia langsung berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi hari ini Bapak Ibu mungkin kita ada di masa seperti yang Raja Daud alami. Tapi mari dikatakan kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan. Waktu di masa kesesakan ada di Mazmur dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya. Dia menguatkan kepercayaan kepada siapa? Kepada Tuhan yang berkuasa di langit dan bumi. Kepada firman-Nya, kepada janjinya. Karena kita tahu, kita orang-orang anak-anak perjanjian, amin. Jadi perjanjian itu apa? Kalau orang mau tanya, kalau orang sudah dimeteraikan, Tuhan apa tuh perjanjian itu? Kita lihat perjanjian antara kita dengan Tuhan itu ada di firman-Nya. Jadi perjanjian bahwa kita ini adalah anak-Nya yang dikasihi. Kepada kitalah perkenanan dan belas kasihan Tuhan ada. Sedangkan anaknya sendiri Tuhan berikan untuk mau menebus kita, hidup kita dari segala dosa. Menyucikan, mengampuni, tidak melihat masa lalu kita. Dan dia mengangkat kita anak, bahkan dia bawa kita dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih. Jadi ini biar mari perjanjian kita ini yang harus kita kuatkan, kita kuat dalam kepercayaan kita. Sehingga karena kita masih di dalam dunia banyak sekali teror ya. Teroris dong bilang. Karena teror bom. Ya. Tapi semua itu hanya satu oknum yang melakukannya. Karena kita jadi kekuatan kita untuk percaya janji Tuhan, pribadi Tuhan. Itu yang akan membuat menyempurnakan jiwa kita. Ya. Tenanglah jiwaku, kita akan tenang, tidak akan panik. Ya, baru Dahlia gempa 7 masuk panik. So lari keluar, ya ada teman saya itu dia bilang, untung waktu kita udah mandi nak dapat rasa. Kalau kita dapat rasa, biar akan nak pakai kata baju semua langsung keluar. Jadi bayangkan saking dia panik kalau mau dengar ada gempa. Ya 7, habis itu banjir barusan. Ya semua tergenang, tapi bersyukur saya dengar ada jemaat, ada beberapa 2 jemaat. Kiri kanan kena banjir, tetapi mereka aman, tenang. Ya, bahkan bersukaria, bersyukur. Jadi bukan berarti yang kena, berarti kita banyak dosa, tidak. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap orang semua. Jadi apapun itu, mau banjir yang tidak, mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, seperti saya bilang, kalau orang tidak kena banjir berarti bersyukur orang masih boleh berbagi. Ya, gereja sudah 2 kali berbagi. Minggu kemarin pas hari H dan hari ini besok ya akan dibawa ke daerah-daerah Tuminting dan Bailang. Ada obat-obat minyak kayu putih yang paling dibutuhkan dan baju.
Karena di sana ada baju laki-laki so pakai baju perempuan. Jadi dan anak-anak yang diperlukan. Ya, jadi ini mari yang orang tidak terkena banjir bersyukur karena lihat orang yang ada masuk air, bapel siap satu hari 2 hari baru selesai. Yang pun bapel, mari bersyukur. Dan lihat satu rumah habis. Ya. Yang pun habis satu rumah, tetap selalu ada ucapan syukur. Bersyukur karena ada satu keluarga yang jiwanya dipanggil pulang. Yang pun kehilangan, mari bersyukur. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Jadi semua itu rancangan musuh yang mau membuat orang lemah, letih, lesu. Dan itu akan merasuk di jiwa. Karena roh kita sudah kuat kan. Ini yang orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan, dibaptis bertobat ya. Dia roh sudah 100% terikat dengan Tuhan. Permasalahannya hanya di jiwa. Jadi mari di jiwa itu, mari isi dengan hal-hal yang baik. Jangan isi dengan hal-hal yang lagu-lagu zaman dahulu. Coba lihat kalau dengar lagu zaman dahulu, langsung teringat 20 tahun lalu. Dan itu akan membuat so baper. Tapi mari lawan. Kita mau dengar lagu firman yang menguatkan, yang meneguhkan. Kan Tuhan bilang di Mazmur, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi kalau orang sendiri yang kasih makan, suka dengar lagu-lagu yang slowly. Dan membuat orang jadi lebay mengingat. Dalam seketika 5 menit langsung sadar. Tuhan pujilah hai jiwa. Langsung katakan, pujilah hai jiwaku Grace. Pujilah Tuhan hai jiwaku Grace. Jadi ada suatu kekuatan yang kita sendiri yang memilih untuk kita bangkitkan kekuatan itu di dalam jiwa kita. Karena itu kekuatan kita di jiwa itu yang menentukan kekuatan perjalanan hidup kita di saat ini, besok dan sampai di kekekalan. Jadi karena kita tahu kalau jiwa so kuat, pikiran, perasaan so tidak ada lagi pikiran negatif, ya, pikiran marah, iri hati, perasaan marah, iri hati, tidak mengampuni, menyimpan itu di perasaan karena dia pikir orang pe kesalahan. Dia pikir DP mama pe kesalahan dari kecil, kenapa dia bikin begini? Kenapa dia sekolah di sini, tidak di ini? Akhirnya itu yang membuat perasaannya mulai berpikir negatif. Yang ada di perasaannya itu negatif sehingga cara pandangnya melihat sekeliling itu negatif. Ya, jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, ini Daud katakan Tuhan adalah gembalaku. Jadi jemaat Tuhan mari jadikan Tuhan sebagai gembala kita secara pribadi. Berbicara gembala itu artinya sahabat karib. Ya, sahabat karib. Berbicara sahabat karib itu orang yang terdekat, yang mengerti. Dia itu seorang gembala itu, dia mengayomi, dia menuntun, dia membimbing. Bahkan begini, sahabat karib dengan Tuhan dia memberikan seluruh kehidupannya. Jadi berbicara tidak kekurangan, orang tidak pernah kekurangan kualitas kehidupan Kristus dalam setiap orang. Ya, hidup dalam kelimpahan, bukan hanya sekedar uang, karena kebanyakan orang bilang berkat, berlimpah, kelimpahan itu ujung-ujungnya cara pandang orang, kebanyakan orang lihat, oh uang ini berlimpah, uang ini bermateri ini berlimpah ya. Tapi dikatakan tidak kekurangan aku tidak kekurangan, itu berbicara kita kalau jadi sahabat Allah, sahabat karib, tidak akan pernah kekurangan kehidupan Kristus, kualitas kehidupan, kualitas Kristus di dalam kehidupan orang. Ya, itu jauh lebih tinggi dari segala berkat yang orang bayangkan di dalam dunia ini. Bapak Ibu, jadi ini yang harus orang memang pikirkan, masuk dalam pikiran di jiwa kita dan kita sadari. Sehingga kita tahu Tuhan luar biasa Engkau dalam hidupku. Semua yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi orang secara pribadi. Sehingga orang dikatakan kan manusia roh, manusia ilahi. Diberikan kualitas. Jadi kesempatan itu mari kita ambil jemaat Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan kasih bagi setiap orang. Ya, penderitaan tubuh yang mungkin orang alami sakit. Ya, apalagi di tubuh itu telanjang, kelaparan. Itu yang kita alami di sini. Mari perkatakan firman, Tuhan kasih karuniamu cukup bagiku. Tadi dikatakan itu, kasih karuniamu cukup bagiku. Sehingga itu yang akan meneduhkan jiwa kita,
pikiran, perasaan. Kita akan mengalami kelegaan, ketenangan. Sekalipun di sekeliling ada kegoncangan, keributan yang besar. Tapi ketenangan karena jiwa yang terikat dengan Bapa di surga. Karena ada gembala yang baik dalam setiap orang. Tidak pernah ada kekurangan. Ya, tidak akan berbicara kekurangan. Tidak akan pernah ada kesedihan dalam setiap orang. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dikatakan begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi waktu Daud ada di tempat itu yang kering tandus, tapi dia menguatkan kepercayaan karena dia tahu siapa Allah yang ada di dalamnya. Sehingga dia melihat bukan cara manusia. Kalau manusia lihat kering kerontang. Tetapi dia melihat cara pandang Tuhan memandang dia. Karena di dalam Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi mungkin hari ini jalan benar yang kita lalui bukan berarti tidak ada tantangan, kesulitan, pergumulan, tekanan. Tetapi mari kebenaran itu datang bagi setiap kita. Ketika kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, ada nilai-nilai kerajaan Allah yang kita pegang berjalan dengan Tuhan. Amin. Nilai kerajaan Tuhan yang Tuhan berikan hikmat, tuntunan. Sehingga kita akan terus tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan itu Tuhan lakukan karena apa? Karena namanya. Ya, oleh karena namanya. Berarti ketika kita berjalan, kita sementara membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita bekerja, kita ada di kantor, berarti kita sementara berjalan membawa nama Tuhan. Bayangkan kalau terang sementara berjalan membawa nama dan kita melakukan hal yang tidak berkenan. Paling orang bilang, bagaimana le ini? Ya, mulai timbul. Dan akhirnya itu akan merusak, mengubah orang sudah bisa kontrol dan jiwa kita akan tertekan. Karena kita tidak bisa berdiri sebagai orang-orang yang membawa namanya. Tetapi ketika kita menjadi sahabat Allah, menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, Tuhan memampukan kita untuk berjalan membawa namanya. Berjalan di dalam kebenaran dan keadilan. Ya, bukan berarti orang tidak pernah salah, tapi Roh Kudus selalu menegur dan memampukan kita untuk berubah. Grace harus ini, harus katakan ini bukan ini. Oh iya Tuhan. Jadi selalu Tuhan kasih orang hikmat tuntunan yang luar biasa dalam setiap orang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Hari-hari ini dunia bukan lebih baik, lebih bertambah baik, tetapi bertambah jahat. Ya, jemaat Tuhan. Dunia bertambah jahat. Kalau dulu medsos dilarang sekali itu melepaskan teror-teror yang menyesat. Tapi sekarang kita lihat so mulai talos, rem so mulai blong. Dulu ada DPI ini, tapi sekarang sudah ada. Jadi mari perkuat apa yang di dalam orang. Ya, orang mungkin biasa lihat anak-anak so bakalai karena apa? Lihat di medsos. Kemarin saya lihat perkelahian antar siswa di Kota Mobagu itu. Orang sudah pakai orang tua peteguran apa semua. Jadi hanya kuasa Tuhan yang sanggup membuat orang tetap teguh berdiri di masa-masa ini. Untuk melihat rancangan Tuhan. Jadi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, kata kunci tadi tahun penyertaan Tuhan, tidak takut. Tidak takut bahaya. Kadang bahaya itu memang Tuhan sengaja hadirkan di depan mata kita. Untuk supaya apa? Supaya juga kita melihat Tuhan bekerja menghancurkan tantangan peperangan di sekeliling kita. Jadi supaya orang, iya Kang, kita cuma ada berdoa Tuhan luputkan dalam seketika. Padahal sudah di ujung jurang, tapi Tuhan luputkan. Jadi kita ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan membuat kita menghadapi tantangan peperangan di depan mata untuk supaya kita melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tangan Tuhan bekerja. Ya, di dalam kehidupan orang semua. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ada gada dan tongkat. Berbicara gada tadi Imam katakan ini berbicara gada dan tongkat itu kehadiran Tuhan. Gada itu kehadiran Tuhan dan tongkat itu otoritas Tuhan.
Ya, kita ada di bangsa Indonesia ini ada pemegang otoritas tertinggi yaitu Bapak Presiden. Ya, dan kalau di Sulawesi Utara itu gubernur. Kalau gubernur so bilang ini. Jadi ada tongkat otoritas yang tidak bisa dilanggar oleh apapun, apalagi Tuhan yang berkuasa di surga, di langit, di bumi, di bawah bumi. Dan kalau ada Tuhan yang beserta, kehadirannya pasti akan mengubahkan kita. Kalau Tuhan beserta, tidak mungkin orang hidup biasa-biasa. Kalau Tuhan beserta, tidak mungkin orang tidak akan mengalami perubahan. Dan ada otoritas Tuhan yang mengendalikan segala kehidupan kita. Memang Tuhan itu tidak menuntut ya, dia merindukan, dia memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Tetapi mari kalau ketika kecuali orang memberikan, Tuhan ini aku, pimpin aku sepanjang hari ini. Tuntun aku Tuhan ketika kita mau melakukan sesuatu. Baru Tuhan intervensi. Tetapi kalau kita yang tidak memberikan, Tuhan hanya menunggu. Jadi tidak ada pengaruh dalam hidup kita. Jadi kepekaan itu yang akan membuat Tuhan ini aku menyerahkan bahwa saya ini ciptaan Tuhan. Jadi bagian saya menyerahkan kepada Sang Pencipta karena dia tahu hari-hari yang akan saya lalui. Jadi mari berikan hidupmu untuk Tuhan pimpin. Ya, berikan hidupmu untuk jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Ada gada dan tongkat, yaitu kehadiran dan otoritas. Sehingga Tuhan selalu ada bagi kita. Dia hidup bagi kita, dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Di ayat 4 dikatakan di sini bahwa Tuhan menjamin kehadirannya bagi setiap orang, ada penghiburan di setiap musim-musim hidup kita. Jadi mari jemaat Tuhan, mungkin Bapak Ibu ada di masa lembah kekelaman. Tapi kita lihat penyertaan Tuhan membuat kita menikmati kemuliaan Tuhan. Karena kita bertahan. Tetapi hati-hati ketika orang menikmati kemuliaan Tuhan, ada musuh juga di tempat itu yang akan membuat orang melemahkan, saya selalu bilang, di jiwa kita. Mulai karena mengalami berkat peningkatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mulai ada roh kesombongan. Oh berarti kote boleh juga kote cuman boleh kote kita mau baking sendiri. Ya. Padahal dia sudah lupa bahwa waktu di lembah kekelaman pertolongan Tuhan itu luar biasa. Membawa dia naik dan dia lupa dengan Tuhan. Tapi mari kebenaran firman mengingatkan kita semua. Mari kita tetap terus dengan penuh kerendahan hati. Terus ada di hadirat Tuhan, ya, melakukan semuanya. Jadi di setiap area musim hidup orang, mari tetap orang menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Karena janji disertai Tuhan, kita akan mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan sampai di kekekalan. Jadi jemaat Tuhan, titik di mana kita harus punya hasil bahwa kita menang. Amin, mau di lembah kekelaman kita menang, di puncak kemuliaan juga kita menang. Karena di dalam kita ada kualitas kehidupan Kristus. Ada nilai kerendahan hati, ada nilai kasih, sukacita, damai sejahtera ditambah-tambahkan dalam setiap orang. Kesabaran, bahkan yang terakhir itu penguasaan diri, kesetiaan. Ya, karena orang yang setia, orang yang penuh kasih, sabar, dia akan sabar di seluruh area. Sabar kepada istri, orang tua, anak. Sabar kepada sahabat, pimpinan. Jadi tidak ada orang yang setia. Cuma setia kepada DP suami. Tetapi dia tidak setia kepada pimpinannya. Karena kalau orang setia itu nilai kualitas Allah dalam hidup. Dia akan setia di seluruh area kehidupannya. Ya, mungkin ini kebenaran firman yang saya mau bagikan. Dan satu hal terakhir saya mau jemaat Tuhan belajar dari sejarah bangsa Israel. Ya, ada di Bilangan 13. Ya, di Bilangan 13 ayat 33 itu kalau orang baca dari ayat 1 itu bangsa Israel itu ditolak untuk masuk di tanah perjanjian, ya. Dan pertanyaan, mengapa bangsa Israel gagal? Ya, mereka gagal dan apa yang menghalangi mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian? Ya, berarti tidak mengalami kemenangan. Karena kan Tuhan membuktikan hasilnya mana? Kamu menang karena semua semua sumber-sumber yang Tuhan punya sudah diberikan kepada setiap orang. Jadi apalagi kenapa tidak menang? Paling ada ketakutan, keraguan ya yang menghalangi kita untuk menang. Jadi semua sumber yang dari Tuhan
Tuhan berikan bagi kita. Jadi mesti ada hasil. Ya, kenapa bangsa Israel itu gagal dan apa yang menghalangi mereka masuk dalam tanah perjanjian? Di poin pertama dikatakan begini, mereka mengecilkan berkat Tuhan. Ya, mereka mengecilkan berkat Tuhan dan membesarkan masalah. Bapak Ibu, jadi kan Tuhan sudah bilang, Tuhan tidak pernah mencobai engkau melebihi dari kekuatanmu. Tapi orang sendiri yang membesar-besarkan itu, seolah-olah masalah itu lebih tidak mampu orang pikul. Lebih besar dari orang kekuatan. So nak mampu bugem. So cukup jo bugem. Banyak sekali kita dengar konseling begitu ya. Biar jo begini. Jadi tidak mampu, tidak ada spirit yang saya bilang kemarin, spirit fighting spirit. Padahal di dalam orang ada kekuatan yang kalau orang lakukan itu melebihi dari yang orang bayangkan. Karena itu sudah faktor Tuhan dalam setiap orang. Jadi jemaat Tuhan, jangan membesarkan masalah dan mengecilkan berkat Tuhan dalam setiap orang. Sekali lagi saya bilang bukan berkat materi ya, berkat kehidupan kualitas Kristus dalam setiap orang. Ya, yaitu mengecilkan berkat Tuhan. Tuhan sebagai gembala sudah dikatakan dari ayat 1 sampai 6 itu luar biasa. Mengecilkan berkat Tuhan sehingga mereka begini waktu bilang. Yang 12 toh, yang 10 bilang begini. Memang di sana kita lihat itu anggur besar-besar. Bayangkan anggur kalau orang cuma pegang begini. Di sana dipikul 2 orang dan seperti pisang. Ya, kalau orang ada pisang pohon satu pohon dan dipanggul oleh 2 orang itu anggur. DP orang seperti belalang begitu. Jadi bayangkan mereka mengecilkan berkat Tuhan dan membesarkan masalah. Ya, dan kita lihat hanya 2 orang yang dicatat di dalam sejarah bangsa Israel. 10-nya itu tidak tahu siapa. Hanya Yosua dan Kaleb. Jadi mari umat Tuhan, torang harus pastikan ada hasil. Torang iman kita menang di hadapan Tuhan. Sehingga nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Amin. Bukan hanya sekedar tercatat di sejarah Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Tapi tercatat di buku kehidupan. Tuhan Yesus mencatat. Dia menang dengan semua sumber daya yang dari Tuhan anugerahkan bagi torang. Torang pakai itu dan torang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Ya. Jadi ayat di bagian kedua, cara pandang kita menentukan kehidupan kita. Itu makanya bilang cara pandang orang itu ada di pikiran, di perasaan, kehendak, itu di jiwa. Kita melihat diri sendiri seperti belalang. Ini bangsa Israel lihat, dorang sama dengan raksasa, dorang saya lihat raksasa, dorang sama dengan belalang. Jadi cara pandang dia ya melihat itu raksasa, kita belalang. Akhirnya dia kalau orang salah pandang cara dia memikir dari dalam, dia akan lihat juga orang di samping dia, teman dia, sahabat dia seperti belalang. Karena memang dia sudah ada terpatri di jiwanya. Saya ini belalang, berarti dia juga tapi teman belalang. Ya, kita orang tua juga belalang. Jadi apa yang ada dalam Torah itu akan mempengaruhi cara pandang orang di segi area juga. Ya, jadi Torah akan melihat orang belalang dan Torah akan melihat itu musuh. Ya, kan masalah itu peperangan itu musuh. Torah akan lihat juga dia. Orang pemandangan asumsi pada dia melihat orang seperti belalang. Padahal kan semua itu kasih karunia Tuhan sudah kasih bagi setiap orang. Jadi orang akan beranggap, rupa tapi masalah apa ya, masalah misalnya Ibu Femi. Akhirnya karena saya memandang saya belalang, saya lihat teman saya ini belalang. Dan saya melihat Femi sebagai musuh terbesar sekali, masalah yang saya hadapi sekarang. Saya melihat begini, Femi Dahlia Pakita seperti belalang. Dan itu yang melumpuhkan, melemahkan kita, membuat kita takut dan ragu. Dan kita tidak bisa membuktikan hasil kita menang di hadapan Tuhan. Jadi mari jemaat Tuhan, biar hanya orang-orang yang menang yang namanya dicatat di buku kehidupan. Semangat menjalani hari ke depan tahun 2023, tahun penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita, kuncinya 2 kata, ingat itu, ingat Ipik, jangan takut, jangan ragu. Ya, kalau lakukan kebaikan, jangan ragu, lakukan saja, jangan tunggu. Karena itu pasti Roh Kudus yang berbicara dalam setiap orang. Ya, mungkin ini kebenaran dan kita akan mempersiapkan hati, pikiran,
kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan begitu